Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat mulia yang selalu terucapkan dari orang-orang yang menjaga kemuliaan dan hubungannya dengan Sang Pencipta Allah. Kalimat Alhamdulillah adalah dipenuhi dengan keyakinan kalau memang ada Tuhan Allah dan Allah benar dengan janjinya. Karena dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala kebutuhan kita akan terpenuhi di roda kehidupan di muka bumi ini. Dan puncaknya kita akan menerima balasan di akhirat di surga yang abadi. Oleh karena itu selalu jadilah orang yang membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dan tentu kita berharap agar balasan yang telah dijanjikan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan 1 kali salam hormat akan dibalas dengan 10 kali rahmat. Dan rahmat Allah meliputi pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan dan solusi dari permasalahan-permasalahan kita. Seperti biasa, ibu-ibu sekalian, kita akan lanjutkan bedah buku kita 35 amal pelebur dosa yang ditulis oleh Fatin binti Abdul Aziz hafizahullah. Kita sudah jelaskan pada pertemuan yang kemarin 2 poin sekaligus, yaitu amalan ke-30 dan 31 masalah haji dan umroh. Dan kita akan masuk insya Allah amalan ke-32 pada kesempatan ini. Sebenarnya amalan 32 sampai terakhir, sampai amalan ke-35 itu seperti satu kesatuan. Tetapi dalam buku ini dipisahkan, karena di poin ke-32 lebih menyebutkan tentang keutamaan duduk dalam majelis zikirnya. Kalau 33 sampai 35 itu jenis-jenis zikir yang disebutkan. Kita akan coba bahas dulu amal ke-32 pada kesempatan ini, yaitu tentang masalah duduk dalam majelis zikir. Penulis mengangkat di sini sebuah hadis Nabi SAW. Saya akan bacakan dulu seperti biasa, baru kemudian kita coba mengorek ilmu-ilmu dan hikmah yang bisa kita ambil dari judul bahasan ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena hadisnya cukup panjang, di sini langsung ditulis terjemahannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai golongan malaikat yang khusus berkeliling di jalan mencari orang-orang yang berzikir. Dan kalau mereka menemukannya, mereka memanggil teman-temannya. Maksudnya malaikat saling memanggil satu sama yang lain. Seraya berkata, kemarilah. Lalu para malaikat itu mulai menaungi para orang-orang yang zikir dengan sayapnya sampai ke langit dunia. Maka Allah bertanya pada mereka, dalam kurung padahal D-nya besar kata ganti Allah, maksudnya Allah lebih mengetahui atau maha mengetahui. Jadi sebenarnya Allah tidak tanya pun Allah sudah tahu apa yang sedang dikerjakan oleh orang yang zikir dan kenapa para malaikat menaungi mereka. Allah bertanya, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku itu? Para malaikat mengatakan, mereka mensucikan, membesarkan, ya, maksudnya bertasbih, mereka bertakbir, mereka memuji, ya, bertahmid, dan juga mengagungkanmu. Allah bertanya lagi, apakah mereka sudah pernah melihatku? Malaikat menjawab, tidak demi Allah, mereka tidak pernah atau tidak melihatmu. Maka Allah berfirman, bagaimana seandainya mereka melihatku? Maka para malaikat menjawab, seandainya mereka melihatmu, mereka akan lebih banyak beribadah, mengagungkan dan juga memuliakanmu. Lalu Allah bertanya lagi, apa yang mereka minta? Para malaikat mengatakan, mereka memohon surga kepadamu. Allah berkata, apakah mereka sudah pernah melihat surga itu? Para malaikat mengatakan, tidak demi Allah, mereka belum melihatnya. Allah lalu berfirman, bagaimana seandainya mereka melihat surga? Para malaikat menjawab, mereka akan lebih merindukan dan lebih bersungguh-sungguh memintanya dan juga lebih terpesona. Kemudian Allah bertanya, mereka berlindung dari apa? Para malaikat menjawab, mereka berlindung dari neraka.
Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada para malaikat, apakah mereka sudah pernah melihatnya atau melihat neraka? Para malaikat menjawab, tidak, demi Allah mereka belum melihatnya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala bertanya lagi, bagaimana seandainya kalau mereka melihatnya? Para malaikat menjawab, mereka pasti akan lebih takut dan menghindar darinya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat, saksikanlah. Sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Maka salah satu malaikat berkata, di antara mereka ada si fulan yang hadir dalam majlis zikir itu yang tidak termasuk orang-orang berzikir. Akan tetapi dia datang karena ada sebuah keperluan saja. Kebetulan mampir. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, mereka maksudnya orang-orang yang duduk berzikir, sebuah kaum yang mana orang yang duduk bersama mereka tidak akan pernah sengsara. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Saya masih bacakan dulu ya, seperti biasa nanti baru kita lebih dalam membahas. Imam Ibn Hajar al-Asqalani berkata rahimahullah dalam Fathul Bari, Fathul Bari dimiringkan karena itu nama buku. Ini syarah daripada kitab Sahih Bukhari. Jadi buku yang menyusun hadis yang paling sahih itu adalah Sahih Bukhari. Nah, banyak ulama-ulama datang merincikan lebih dalam lagi tentang Sahih Bukhari, salah satunya kitab namanya Fathul Bari. Di dalam kitab ini Imam Ibn Hajar al-Asqalani berkata, sungguhnya yang dimaksud dengan majlis zikir dalam hadis ini mencakup segala macam zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik tasbih, subhanallah, takbir, Allahu Akbar, membaca Al-Quran, berdoa untuk kebaikan dunia dan akhirat, mempelajari hadis Nabi SAW dan belajar ilmu syar'i. Ya, seperti kita duduk sekarang begini, masuk di dalam bahasan kita. Hadis tersebut menerangkan keutamaan majlis zikir dan keutamaan orang-orang yang berada di situ di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan orang-orang yang bersama mereka, meskipun orang itu cuma duduk di tempat itu bukan untuk berzikir, akan tetapi untuk keperluan lain. Itu semua tidak lain hanyalah karena keutamaan majlis zikir dan orang-orang yang berada di situ. Baik, ini semua apa yang ditulis oleh penulis, dinukil, hadis lengkap, tapi cuma terjemahan di sini. Berikut juga pendapat Imam Ibn Hajar al-Asqalani berhubungan dengan masalah makna majlis zikir atau rinciannya. Baik, kita ambil pelajaran dulu dari hadis ini. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mencintai ibadah kepadanya. Jadi semua ibadah yang kita kerjakan itu memang bisa mendatangkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita ikhlas karenanya. Dimulai dari hal yang wajib, kemudian setelahnya yang sunnah. Jadi ini pelajaran pertama, kalau Allah mencintai semua jenis ibadah. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim jangan membatasi diri dalam melaksanakan ibadah itu. Apa yang mudah di depan mata, itu yang segera kita eksekusi atau kerjakan. Di depan mata kita lagi mudah baca Quran, lebih mudah berzikir, lagi bermudah sedekah, berjumpa orang sakit, apa saja. Tentu ini kalau yang sunnah, kalau yang wajib tentu kita sepakati, begitu azan langsung sholat misalnya. Nah, semua jenis-jenis ibadah ini akan mendatangkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saking cintanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beribadah dan patuh kepadanya, maka Allah mengkhususkan golongan malaikat khusus untuk mencari orang-orang yang selalu mengingat atau berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran pertama. Dan makna ibadah, Bapak Ibu sekalian, ya, itu adalah semua perkataan, perbuatan yang diperintahkan dan dicintai oleh Allah. Semua perkataan, perbuatan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan dan dicintai oleh Allah. Jadi kita memang tujuan diciptakan oleh Allah di muka bumi ini untuk ibadah. Jangan lupa selalu jadikan itu pegangan dasar kita. Pondasi dasar kita ada di sini. Saya sama Bapak Ibu lahir di sini, kita ada di sini memang untuk mengabdi kepada Allah. Tidak ada tujuan lain. Ingat selalu surah Az-Zariyat. Surah nomor 51 ayat 56. Ini pondasi dasar. Kalau kita tanya diri kita sendiri, kenapa saya ada di sini?
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah nomor 51 ayat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia semuanya tidak terkecuali laki-lakinya, perempuannya, para nabi-nabinya, orang biasanya, orang kayanya, orang miskinnya, orang sakitnya, orang sehatnya, orang tampan dan cantiknya, orang jeleknya, semuanya aku ciptakan untuk mengabdi kepadaku. Dan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Allah tidak pernah mau menilai paras wajah dan postur tubuh kalian. Allah enggak menilai itu. Tampan dan cantikkah, putihkah, tinggikah, itu enggak penting bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan semua pasti punya kelebihan. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah akan menilai isi hati kalian, diikuti dengan ketulusan dan keikhlasan kepada Allah, penuh dengan keimanan kepada Allah, kemudian amal-amal kalian. Jadi tidak penting di sisi Allah itu kalau orangnya cantik dan gagah tapi kafir atau bermaksiat, tidak beribadah kepada Allah SWT, tidak penting. Orang itu mungkin jelek secara fisik, bahkan mungkin cacat, tapi sangat patuh kepada Allah, itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pelajaran penting sekali dari hadis, pentingnya kita selalu sibukkan diri kita untuk beribadah, dari ibadah ke ibadah yang lainnya, dari ibadah ke ibadah yang, dan jangan pernah ada waktu yang kita lewatkan tanpa diisi dengan hal ibadah. Ya. Pelajaran kedua, ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berjulukan malaikat. Ya, malaikat istilah seperti kita manusia. Ya. Ada juga golongan lain jin. Nah ini rukun iman kita yang kedua, kita wajib mengimani keberadaannya. Sudah pernah saya sampaikan bagaimana kita bisa mengetahui kalau malaikat itu ada. Kita bisa rasakan dari bisikan-bisikan positif dalam diri kita. Misalnya kita lihat orang miskin, lalu ada bisikan bantulah, nah itu dari malaikat. Kalau ada bisikan, tidak usah bantu, itu bohong dan segala macam dari syaitan. Nah, selalu kita melihat itu. Kita dengarin azan, ada bisikan sholatlah, itu berarti dari Allah, dari malaikat. Kemudian kalau ada yang mengatakan, udah waktu masih lama, misalnya kita disuruh tunda sholat, itu berarti dari syaitan. Karena dua makhluk Allah ini tidak nampak. Tapi kita diajarkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, kalau seseorang muslim terbangun di malam hari, maka akan berkata pendampingnya dari malaikat, sholatlah. Misalnya kalau kita kaget malam, ya biasanya ada bisikan untuk sholat tahajud misalnya. Nah, nanti pendampingnya dari syaitan akan mengatakan tidurlah karena malam masih panjang. Jadi memang ada bisikan begitu. Jadi intinya malaikat kita bisa tahu dari, ya tidak nampak dengan mata tapi dari bisikan-bisikan positif untuk beramal soleh. Ada dorongan untuk ibadah, baca Quran, zikir, haji dan umroh, apa saja, semua itu berarti dari malaikat. Sangat cerdas seorang muslim kalau dia faham ini, kemudian dia selalu sibuk dari ibadah ke ibadah yang lainnya. Nah malaikat-malaikat ini cukup banyak. Tugas-tugas mereka bisa dibaca dalam surah nomor 77 dan 79. Di ayat-ayat awalnya ya, itu cukup banyak. Mereka lah yang mengatur pergantian musim, kayak musim dingin, musim hujan, musim panas, musim semi. Mereka yang mengatur populasi manusia, populasi jin, hewan-hewan. Mereka yang mengatur juga tumbuh-tumbuhan, mereka yang merawat lautan, mereka yang merawat semuanya ya. Ini semua malaikat-malaikat ditugaskan oleh Allah SWT untuk mengurus urusan dunia ini. Ada yang mencabut ruh, ada yang meniupkan ruh, ya segala macam, mereka punya fungsi. Nah ada satu golongan di antara malaikat ini yang Allah khususkan tugasnya hanya itu saja. Mereka mencari majlis zikir. Mereka keliling-keliling hanya nyari. Kalau ada orang kayak majelis ilmu begini, mereka lihat, mereka mampir. Lalu mereka saling panggil, ini ada di sini nih. Di sana mungkin ada orang yang sedang zikir habis sholat. Di sana mungkin ada orang yang sedang baca Quran. Pokoknya semua orang yang sedang duduk berzikir kepada Allah. Ya, dan itu tadi sudah dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Zikir masuk di dalamnya orang berzikir menyebut nama Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, wa la ilaha illallah. Apa saja zikir-zikir yang sudah jelas warid atau ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Atau juga mempelajari tentang halal dan haram. Hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu pasti akan dihadiri oleh malaikat-malaikat ini. Kita tidak nampak, tidak lihat mereka. Tapi kita meyakini sebagai rukun iman kita mereka ada dan mereka memang tugasnya untuk itu. Pelajaran ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu
akan menilai semua perbuatan hamba-hambanya dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan secara langsung. Ya, sebagaimana di sini ditanyakan oleh Allah, mereka lagi apa? Mereka lagi mengingatmu ya Allah. Apakah mereka pernah melihatku? Belum. Tapi bagaimana kalau mereka melihatku? Pasti mereka akan lebih patuh dan bertasbih kepadamu. Lalu kemudian apa yang mereka minta? Mereka minta surga. Apakah mereka pernah lihat? Belum pernah. Bagaimana kalau mereka lihat? Pasti mereka akan lebih terpesona. Bagaimana apa yang mereka berlindung? Mereka berlindung dari neraka. Apa mereka sudah pernah lihat? Belum pernah. Bagaimana kalau mereka lihat? Mereka akan lebih takut dan seterusnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala langsung membalas mengatakan, saksikanlah wahai para malaikatku kalau aku mengampuni mereka karena itu. Jadi langsung dibalas di saat itu. Seperti kita hadir di majelis seperti ini, kalau kita ikhlas bukan karena hanya seremoni dan testimoni saja, maka sudah jelas bubarnya itu dengan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil adanya sifat kalam Allah. Allah berbicara. Allah berbicara. Tetapi memang dalam penerapan nama-nama dan sifat-sifat Allah ini Bapak Ibu sekalian, kita harus mengikuti kaidah dasar. Ya, tidak boleh kita tashbih, menyerupakan dengan makhluknya. Allah berbicara, ya, tapi jangan dibayangin sama dengan bicara kita. Jangan diserupakan dengan makhluk. Jangan juga ditakif, ditanyakan bagaimana, apakah keluar suara seperti kita, ya, pakai bahasa apa, itu enggak penting buat kita. Karena memang tidak ada penjelasan seperti apa suaranya Allah, besar intonasinya atau apa. Tapi Allah berbicara, jadi kita tidak tanyakan bagaimananya. Karena memang kalau kita tanyakan bagaimana, bisa saja arah pikiran kita menyerupakan dengan makhluk. Padahal sebenarnya Allah berbeda sekali. Kemudian juga kita tidak boleh takwil, menginterpretasikan atau mengalihkan makna. Enggak boleh misalnya di sini Allah bicara dengan malaikat, kita bilang ini bukan Allah bicara misalnya. Atau hadis lain, Allah turun kalau tertinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi. Oh ini bukan Allah turun, ini maksudnya adalah kasih sayangnya atau rahmatnya, itu pengalihan makna namanya. Sementara Nabi SAW mengatakan kalau tertinggal sepertiga malam, Allah dengan kemahamuliaannya turun ke langit bumi. Bagaimananya kita tidak tahu, kita imani saja. Tapi yang perlu kita ambil pelajarannya, karena kata Nabi SAW lanjutannya, lalu Allah bertanya kepada para malaikatnya, adakah hamba-hambaku yang malam ini pada saat sholat ini atau di malam ini di sepertiga malam yang bertanya, mohon aku kasih. Ada yang mohon ampun aku maafkan, adakah yang punya hajat aku penuhi. Yang kita perlu adalah bagaimana interaksi kita sama Allah, bukan bagaimana kita menjabarkan atau mengalihkan makna daripada Allah turun itu. Seperti misalnya ayat Al-Quran, yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Dalam ayat lain, tajri bi ayunina, semua berjalan sesuai dengan pengawasan mata-mata kami, kan gitu. Berarti ini ada penyebutan gitu kan. Cuma memang untuk memahami lebih jauh, kalau Allah menggunakan ya satu, misalnya Allah mengatakan aku, ya, misalnya aku menciptakan Adam atau aku menciptakan, kepada iblis Allah mengatakan, kenapa kau menolak untuk sujud kepada ya sesuatu atau manusia, ini makhluk Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Nah kalau ada ku, berarti itu Allah sendiri yang terlibat. Tapi kalau ada kata-kata kami, berarti Allah libatkan para malaikat di situ. Seperti tadi misalnya mereka di bawah pengawasan mata-mata kami, berarti Allah ya melihat dan juga Allah libatkan para malaikat di situ. Nah seperti itu memahaminya. Dan cukup banyak tentang masalah ini ya, cukup banyak. Seperti misalnya dalam surah Rahman juga, ya, semua di muka bumi ini akan binasa nanti di hari kiamat kecuali wajahnya Allah. Ya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua di muka bumi ini akan binasa dan hancur dan akan tersisa wajah Tuhanmu yang maha mulia. Ya, kita imani apa adanya. Jangan diinterpretasikan dan tidak usah juga disamakan dengan makhluk. Tidak usah juga ditanyakan bagaimananya, kita imani apa adanya. Yang terakhir adalah tidak boleh ta'til, tidak boleh dibatalkan. Kalau dibilang enggak ada itu, bisa ditolak, ini enggak boleh. Karena beriman kepada nama-nama dan sifat Allah harusnya kita sempurna, mengimani kesempurnaan sesuai dengan ya kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah bicara dengan malaikatnya, tidak mungkin kita tolak.
Karena sudah ada penyampaian wahyu. Tidak mungkin kita samakan dengan makhluk. Ya, tidak mungkin kita interpretasikan atau alihkan makna. Interpretasikan ke makna yang lain tidak boleh. Karena memang Allah berbicara. Sebagaimana juga disebutkan salah satu julukan Nabi Musa alaihissalam kalimullah. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa secara langsung. Ya, bagaimananya kita tidak tahu. Nah ini pelajaran tidak kalah penting. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima ya. Yang kelima adalah pentingnya zikir itu sendiri. Pentingnya atau kedudukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini ada potongan di mana Allah bertanya kepada para malaikatnya, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku? Jadi pertanyaan pertama itu, apa yang mereka kerjakan? Maka dikatakan mereka bertasbih, mereka bertakbir, mereka bertahlil, ya. Kemudian mereka mengagungkanmu. Ya. Di sini masuk maknanya tadi Ibnu Hajar mengatakan adalah mempelajari agamamu, majelis ilmu di dalamnya. Maka dengan itu dalam riwayat lain dikatakan mereka memohon surga. Ada riwayat akhir riwayat ini mengatakan mereka memohon surga, mereka berlindung dari neraka. Berarti kan apa saja yang bisa mengingat kepada Allah ini itu punya kedudukan tersendiri. Karena perbuatan-perbuatan inilah yang menyebabkan Allah memberikan pengampunan dosa nanti terakhirnya. Selanjutnya yang keenam adalah pentingnya seseorang itu selalu memohon agar ya masuk ke dalam surga. Memohon agar masuk ke dalam surga. Jadikan sebagai rutinitas doa kita dalam keseharian, mohon agar kita termasuk ahli surga. Jadikan begitu. Jadi ucapan, ya Allah masukkan aku dalam surga. Dalam sebuah riwayat siapa yang memohon kepada Allah surga 3 kali dalam sehari atau 7 kali dalam riwayat lain, maka surga akan merespon sambil mengatakan, ya Allah sesungguhnya hambamu fulan memohon agar masuk ke dalamku, maka masukkanlah ia ke dalamku. Kemudian poin selanjutnya yang keberapa? Yang ketujuh, pentingnya seseorang berlindung dari api neraka. Tentu kalau Bapak Ibu mau menggabungkan memohon surga dan langsung berlindung dari neraka juga bagus. Tapi kita jadikan poin yang terpisah karena memang memohon ke dalam masuk surga adalah sebuah ibadah khusus, berlindung dari neraka juga ibadah khusus, ya, masuk dalam doa yang khusus. Nah ini mirip juga riwayatnya kata Nabi SAW, ya, tidak ada orang yang berlindung kepada Allah dari neraka sehari 3 kali atau 7 kali dalam riwayat lain kecuali neraka akan merespon mengatakan, ya Allah hambamu ini berlindung kepadamu dariku maka selamatkan ia dariku. Dalam penutupan hadis kata Nabi SAW, maka dua-duanya surga dan neraka diizinkan untuk memberikan syafaat. Maksudnya surga akan diterima syafaatnya, pertolongannya kepada kita agar kita masuk ke dalam surga karena kita memohon kepada Allah. Dan itu ringan sekali, meminta 7 kali itu ringan sekali ya. Bahasa Indonesia misalnya, ya Allah masukkan aku ke dalam surga, masukkan aku ke dalam surga, misalnya ya Allah jadikan aku penghuni surga, atau bahasa yang mirip seperti ini, 7 kali aja kita ulangi. Maka sudah cukup, itu kurang dari setengah menit. Sudah cukup untuk surga memohon kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalamnya, dan Nabi SAW mengatakan dan Allah mengizinkan surga untuk meminta itu. Begitu juga dengan neraka yang penuh dengan segala macam siksaan. Kalau kita berlindung darinya, Allah izinkan neraka untuk memohon kepada Allah agar kita diselamatkan darinya. Nah ini berlaku bagi orang yang berdoa dan berzikir. Itu yang ketujuh, jadi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan dari api neraka. Yang kedelapan yang bisa diambil di sini adalah penutupan daripada hadis. Ya. Maaf, ada 10 poin sebenarnya. Sekarang yang kedelapan, yaitu pentingnya ya, seseorang itu memunculkan dalam hatinya 2 hal, al-khauf dan roja. Apa itu al-khauf? Rasa takut kepada Allah, dan roja rasa berharap kepada Allah. Ini ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan harusnya seorang muslim ada di antara kedua ini. Roja, dia berharap agar Allah terima amal yang sudah dia kerjakan, dan khauf, rasa takut Allah hukum kalau dia berbuat dosa. Nah ini salah satu poin yang bisa diambil juga dari hadis ini, ya, karena di sini disebutkan bagaimana kalau seandainya mereka melihat surga itu, maka mereka akan lebih menyukainya dan berharap. Bagaimana kalau mereka melihat neraka itu? Kata para malaikat, mereka pasti akan lebih takut. Nah seperti itu.
Yang kesembilan, pelajaran yang bisa diambil ya dari hadits ini tentang adanya pengampunan dosa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang hadir dalam majlis zikir. Ya, sebagaimana Allah mengatakan, saksikanlah para malaikat, sungguhnya aku telah mengampuni mereka. Berarti spontan dapat pengampunan dosa. Yang terakhir, yang ke-10 pelajaran dari hadis ini adalah ya, keberuntungan yang diraih dari orang yang ikut hadir dalam majlis itu. Walaupun dia bukan niatnya untuk itu. Kayak misalnya di majelis kita ini ada satu orang yang hadir, ini contoh saja, bukan saya katakan ada. Misalnya ada orang yang datang ke sini, dia tidak niat untuk belajar sebenarnya. Mungkin dia mau beli produk, mungkin dia mau ketemu sama temannya, misal. Ini contoh saja. Kemudian dia lihat, oh ada pengajian. Karena belum bisa transaksi, misalnya dia duduk dulu, dia nunggu, tapi duduknya dalam majelis ini, bukan duduk di tempat lain. Maka keberkahan majelis ini akan membuat orang itu pun dapat pengampunan dosa. Nah itu dari penutupan hadis, perhatikan. Karena para malaikat berkata begini, tetapi di antara mereka, ya Allah, ada orang atau fulan yang tidak termasuk orang-orang berzikir. Dia bukan niat untuk datang belajar ilmu, bukan niat untuk berzikir di situ, ya. Dan tetapi dia datang karena ada satu keperluan. Ada yang lain, bukan karena zikir, bukan karena ilmu. Dia mau ketemu orang, dia janjian, dia mau tagih utang, dia mau apa, tapi dia lihat pengajian, dia duduk di situ. Maka apa kata Allah SWT? Mereka, maksudnya orang-orang yang sedang duduk berzikir itu atau belajar, satu kaum yang mana orang yang duduk bersama mereka tidak akan sengsara. Dalam riwayat lain, mereka juga termasuk yang hadir itu diampuni bersama dengan orang yang duduk dalam majlis tadi. Nah ini 10 faedah yang bisa diambil dari hadis yang diangkat oleh penulis. Sekarang lebih dalam kita masuk ke penjelasan dan tambahan ilmu ya berhubungan dengan bahasan kita ini. Ada hadis Nabi SAW yang menguatkan bahasan kita, yaitu hadis ini berbunyi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini sudah tambahan syarah ya, penjelasan tambahan. Beliau berkata, Abu Sa'id berkata, Muawiyah keluar menemui satu halaqah atau dalam kurung kelompok orang yang duduk berkeliling. Ini ada bahasa Arabnya. An Abu Sa'id Al-Khudri qala kharaja Muawiyah ala halaqati fil masjid. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Muawiyah radhiyallahu anhu majma'in pernah keluar menemui orang yang sedang duduk dalam halaqah di masjid. Faqala ma ajlasakum, kemudian dia berkata, apa yang menyebabkan kalian duduk di sini? Qalu jalasna nadhkurullah. Maka mereka mengatakan, kami duduk untuk berzikir kepada Allah. Qala Allah ma ajlasakum illa dzak. Maka Muawiyah mengatakan, saya bertanya atas nama Allah, apakah benar kalian duduk di sini betul-betul murni hanya itu, hanya untuk berzikir saja? Qalu wallahi ma ajlasana illa dzak. Maka mereka mengatakan, demi Allah kami enggak duduk kecuali untuk itu. Memang kami duduk di sini itu untuk berzikir, untuk belajar gitu. Qala ama inni lam astakhlifakum tuhmatan lakum wa ma kana ahadun bimanzilati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqalla anhu haditsan minni. Lalu Muawiyah mengatakan, sesungguhnya aku tidaklah meminta kalian bersumpah karena aku nyangka kalian bohong. Atau aku menyangka kalian bohong. Karena kan tadi Muawiyah bilang, saya tanya atas nama Allah, apakah kalian benar-benar duduk hanya untuk itu di sini? Tidak ada tujuan lain? Maka mereka mengatakan, demi Allah kami memang duduk hanya untuk zikir. Maka Muawiyah mengatakan, untuk menepis jangan sampai orang menyangka buruk kepada beliau, beliau mengatakan, sesungguhnya saya meminta kalian bersumpah bukan karena menyangka kalian bohong. Tetapi tidaklah ada seorang pun yang memiliki kedudukan seperti aku dari Rasulullah SAW, lebih sedikit hadisnya dariku. Maksudnya di antara sahabat-sahabat Nabi banyak yang lebih banyak meriwayatkan hadis dari aku. Aku sedikit sekali meriwayatkan hadis. Muawiyah ini iparnya Nabi ya.
Karena saudari beliau Ummu Habibah menikah dengan Nabi SAW. Nah, Muawiyah radhiyallahu anhu mengatakan, sebenarnya semua orang yang posisinya seperti aku sebagai sahabat Nabi, itu tidak ada di antara mereka yang seperti aku. Aku paling sedikit hadisnya. Mereka banyak meriwayatkan hadis gitu. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halaqatin min ashabihi. Tapi ketahuilah aku nukil sebuah riwayat kepada kalian. Satu hari pernah Nabi SAW keluar menemui sahabat yang sedang membentuk halaqah. Maksudnya lagi duduk untuk berzikir. Faqala ma ajlasakum. Nabi pernah tanya, apa yang membuat kalian duduk di sini? Qalu jalasna nadhkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam. Maka para sahabat mengatakan kami duduk untuk berzikir kepada Allah dan kami bersyukur atau memujinya karena ia telah memberikan kami petunjuk untuk menganut agama Islam. Oman bihi alaina. Lalu kemudian dikatakan dan apapun yang membuat kami bisa duduk seperti ini. Qala Allahu ma ajlasakum illa dzak. Kata Nabi SAW, aku tanya kalian atas nama Allah, apakah benar kalian duduk di sini betul-betul hanya untuk itu? Qalu wallahi ma ajlasana illa dzak. Maka para sahabat mengatakan, demi Allah kami enggak duduk kecuali untuk itu. Qala ama inni lam astakhlifakum tuhmatan lakum. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguhnya aku meminta kalian bersumpah bukan karena aku menyangka kalian bohong. Walakinnahu atani Jibril fa akhbarani. Tetapi pada saat kalian sedang buat ini, maksudnya kalian sedang zikir, yang sana zikir subhanallah, yang sini sedang berdoa, yang sana sedang baca Quran, masing-masing, tapi karena banyak maka dianggap seperti orang yang berkumpul. Waktu melihat itu, Jibril datang kepadaku, kemudian menyampaikan, Annallah azza wa jal yubahi bikumul malaika, bahwasanya Allah azza wa jal telah membanggakan kalian di depan para malaikatnya. Membanggakan kalian di depan para malaikatnya. Ya. Jadi ini salah satu riwayat lain yang menguatkan apa yang sedang kita bahas. Dalam riwayat lain juga, hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, lamma gaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khaybar, sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengepung dan menyerang wilayah Khaybar. Ini wilayah yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi di masa itu ya. Au qala lamma tawajjaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyrafan nasi ala wadin. Atau dikatakan waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sedang menuju kepada Khaybar dan ternyata ada sebagian orang yang sempat menaiki gundukan tanah atau sebuah gunung kecil di padang pasir. Di lembah, farafa'a aswatahum bitakbir, maka sebagian mereka mengeraskan suaranya pada saat bertakbir sambil mengatakan Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allah Maha Besar dan tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi dengan suara teriak-teriak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, Irba'u ala anfusikum innakum la tad'una asam wala ghaiban. Kata Nabi SAW, ya, kecilkan suara kalian, ya, ringankan buat kalian, jangan teriak-teriak. Karena sungguhnya yang sedang kalian seru, maksudnya Allah, itu bukan zat yang tuli dan bukan juga yang tidak ada. Ya. Kemudian, innakum tad'una sami'an qariba. Karena yang sedang kalian seru dan panggil adalah Tuhan yang maha mendengar dan juga sangat dekat. Wa huwa ma'akum, dan dia selalu bersama kalian. Wa ana khalfa dabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasami'ani wa ana aqul la haula wa la quwata illa billah. Dan pada saat itu aku kebetulan berada, kata Abu Musa al-Asy'ari, berada di belakang tunggangan Nabi. Dan beliau mendengarkan aku berzikir membaca la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari sisi Allah. Faqala li ya Abdullah bin Qais. Maka Nabi SAW berkata kepadaku, wahai Abdullah bin Qais. Abu Musa al-Asy'ari, julukannya Abu Musa. Namanya dia Abdullah bin Qais. Kata Nabi SAW, wahai Abdullah bin Qais. Qultu labbaika ya Rasulullah. Aku berkata, iya. Aku jawab panggilan anda dengan santun, wahai utusan Allah. Qala ala
adulluka ala kalimatin min kanzin min kunuzil jannah? Maukah aku tunjukkan kepadamu kata-kata salah satu dari harta simpanannya surga? Qultu bala ya Rasulullah. Maka aku berkata, tentu ya Rasulullah. Fidaka abi wa ummi. Ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Maksudnya ini bahasa santun orang Arab dulu. Kalau dia menghormati seorang, dia mengatakan, ya, ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Maksudnya posisi anda itu melebihi ayah dan ibuku. Tolong sampaikan kepada aku tentang, ya, harta simpanan surga itu. Qala la haula wa la quwata illa billah. Kata Nabi SAW, la haula wa la quwata illa billah. Nah, dalam riwayat ini, perlu kita garis bawahi Bapak Ibu sekalian, berarti ada pelajaran penting. Pelajaran pentingnya adalah orang kalau berzikir nggak boleh teriak-teriak. Ya. Walaupun kita sedang membahas tentang halaqah zikir, tapi halaqah zikir ini bukan dengan cara teriak-teriak. Ya. Nabi SAW sudah ingatkan kita dalam beberapa riwayat. Tadi kalau di Khaybar ada sebuah riwayat juga, pernah sahabat-sahabat waktu pas masuk di pengepungan Khaybar, karena mereka lihat benteng Khaybar dan Nabi sudah bilang, nanti kita menang loh ini, kita akan rebut Khaybar ini. Maka sahabat-sahabat tuh lihat benteng itu, mereka karena semangatnya mereka teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka teriak takbir. Padahal ini medan perang ya, untuk membakar semangat gitu. Tapi Nabi bilang, kecilkan suara kalian. Ini di medan perang, saatnya membangun semangat kan. Tapi Nabi bilang, jangan teriak-teriak. Sesungguhnya zat yang kalian panggil tidak tuli. Ya. Tahu, dengar apa yang kalian ucapkan. Lalu beliau mengatakan, jangan kalian berharap bertemu dengan musuh. Boleh keluar berperang. Berharap nanti musuh dengar, mereka pergi. Mereka tidak berani berperang. Udah itu sudah cukup. Karena Islam tidak pernah mengajarkan untuk bunuh-membunuh. Tetapi kalau kalian bertemu dengan musuh, kokohkan kaki kalian. Jangan kalian lari, lawan mereka. Nah seperti itu. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Tolong garis bawahi ini ya, karena beberapa orang karena tidak faham tentang adab ini, mereka teriak-teriak dengan suara keras, mengganggu orang lain. Ya. Perhatikan dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 205. Ini dalil yang sangat jelas di mana Allah mengajarkan kepada kita tentang adab berzikir kepadanya. Ya. Sekali lagi Al-A'raf surah nomor 7 ayat 205. Bunyinya wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Dan berzikirlah, ingatlah Tuhanmu, sebutlah nama-namanya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, astagfirullah. Semua ini dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Dengan merendahkan diri dan rasa takut. Jadi agungkan Allah. Bukan seperti maaf orang kumur-kumur saja. Ya. Hadis Nabi SAW tentang zikir habis sholat misalnya. Siapa yang baca subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Digenapkan 100-nya. Kalau digabungkan 99 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Berarti kan mudah sebenarnya. Tapi siapa yang dapat ini? Apakah semua orang zikir bisa dapat? Belum tentu. Orang yang baca subhanallah, dia resapi, oh maha suci Allah. Subhanallah, subhanallah, pelan-pelan. Dan semua lafadznya jelas. Itu akan dapat. Tapi kalau subhanallah, alhamdulillah, blok. Apa yang dibaca? Ada orang kadang-kadang kita nggak ngerti apa yang dibaca sama dia. Karena buru-buru. Gitu kan? Kalau dia sadar, dia lagi buru-buru seperti itu. Kalau dia coba pelan tiba-tiba, pasti dia tahu kalau lafadznya tidak sempurna itu. Gitu kan? Maka percuma, sayang sekali. Untuk apa? Kita bukan buru-buru. Jadi di sini dengan merendahkan diri maksudnya dengan tenang. Diikuti dengan rasa takut kepada Allah SWT, mengagungkan Allah. Dan ingat, kalaupun bersuara, Allah bilang di sini. Dan dengan tidak, coba baca terjemahannya. Al-A'raf 205. Tidak apa? Tidak mengeraskan suara. Itu Allah yang perintahkan. Jadi nggak usah bicara pakai mikrofon. Tidak pakai mikrofon aja nggak boleh keras. Ngerti nggak? Apalagi pakai mikrofon teriak-teriak. Mahirnya mengganggu orang yang lain. Ini bukan kita bilang oh zikir mengganggu orang. Tidak. Zikir tidak akan mengganggu orang kalau itu benar. Tapi masalahnya kadang-kadang ada orang begitu. Kan?
Jadi berikan kesempatan orang lain dengan kehusyuannya dalam zikir, ya. Dengan misalnya dia mau berzikir sesuai yang dia mau. Misal si fulan mau baca subhanallah, si fulan yang lain mau baca la haula wala quwata illa billah, si fulan yang lain mau baca apa gitu ya, zikir astagfirullah, itu bebas. Tapi kalau kita paksain diri mengerasin suara misalnya, kita baca astagfirullah 100 kali tapi kerasin suara, yang lain mau tidak mau seperti harus ikut itu. Padahal sebenarnya kan belum tentu dia mau zikir. Zikir habis sholat saja, boleh orang baca ayat kursi dulu, boleh baca al-ikhlas, al-falak, an-nas dulu. Boleh orang baca subhanallah dulu, kan gitu. Kalau kita kerasin suara baca ayat kursi misalnya, seakan-akan satu masjid harus ikutin kita, padahal mungkin dia mau baca subhanallah dulu, kan gitu. Tidak semua orang yang bisa konsentrasi di saat misalnya bising. Kadang-kadang dia jadi buyar, dia nggak bisa fokus gitu kan. Atau dia masa terganggu, nah seperti itu. Jadi memang ini Allah yang perintahkan kita, ya, untuk tidak mengeraskan suara. Dan zikir itu kata Allah dianjurkan di pagi dan petang. Maksudnya mulai pagi sampai sore itu jangan lupa zikir aja terus. Dan mulai sore sampai pagi lagi zikir lagi. Artinya tidak ada waktu untuk tidak berzikir. Dan jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai. Makna orang yang lalai adalah jangan sampai lupa. Tetap selalu lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini poin yang harus diperhatikan baik-baik berhubungan dengan masalah adab orang berzikir, ya. Dan dianjurkan agar kalaupun ada orang duduk berzikir, maka berzikirnya masing-masing. Karena Nabi SAW tidak pernah secara khusus dalam riwayat memandu beliau berzikir lalu menyuruh semuanya ikutin beliau. Tapi beliau ajarin zikir habis sholat itu begini, lalu beliau berzikir, semua sahabat juga berzikir masing-masing. Nah itu yang sesuai dengan panduan Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu juga dengan misalnya orang duduk mempelajari Al-Quran, ini masuk dalam masalah zikir. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu lagi duduk baca Quran, itu juga termasuk orang yang sedang berzikir. Ya. Kalau misalnya kita mau tahu tentang keutamaannya adalah hadis Nabi SAW yang masyhur riwayat Imam Muslim. Kata beliau, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa haffathumul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah sekelompok orang berzikir kepada Allah SWT kecuali malaikat mengelilingi mereka, rahmat meliputi mereka, ketenangan turun kepada mereka. Ya, seperti majelis ilmu, walaupun memang tidak semua bicara, tapi ada ketenangan yang kita rasakan, keheningan. Ini yang dijanjikan. Majelis ilmu, majelis zikir itu mendatangkan seperti ini. Keheningan, ketenangan. Tidaklah sekelompok orang berzikir kepada Allah SWT kecuali malaikat mengelilingi mereka, rahmat meliputi mereka, ketenangan turun kepada mereka. Dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan para malaikat di hadapannya. Maksudnya membanggakan mereka. Dalam riwayat lain, ini tentang masalah zikir secara umum. Riwayat yang menguatkan kalau membaca Al-Quran masuk dalam zikir adalah riwayat hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata Nabi SAW, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullah fi man 'indah." Kata Nabi SAW, dan tidaklah sekelompok orang berkumpul dalam satu rumah di antara rumah-rumah Allah di masjid. Mereka membaca kitab Allah, saling belajar di antara mereka, kecuali ketenangan turun kepada mereka, rahmat meliputi mereka, malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyebut mereka di kalangan para malaikat di hadapannya. Jadi hadis yang sebelum ini saya bacakan tadi, riwayat Imam Muslim menyebutkan zikir secara umum. Hadis yang kedua, mirip keutamaannya, malaikat hadir, ketenangan ada pada mereka, rahmat turun, itu orang yang baca Al-Quran. Berarti menandakan Al-Quran masuk dalam zikir itu sendiri. Jadi jangan sampai kita berpikir zikir itu hanya baca subhanallah alhamdulillah saja, tidak. Baca Al-Quran juga zikir, berdoa juga zikir. Bahkan majelis ilmu pun zikir. Ya. Dan yang dicontohkan oleh Nabi SAW bukan orang baca kemudian semuanya rame-rame secara serentak. Tapi yang ada adalah contoh misalnya dalam sebuah riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwasanya
Pernah ada sahabat bernama Abdullah berkata, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikra alayya. Kata Nabi SAW, coba bacain buat saya ayat Al-Quran. Nabi ingin dengar dari sahabat ini, coba bacain buat saya Al-Quran. Maka beliau mengatakan, Abdullah mengatakan, Akra alaika wa alaika unzil. Ya Rasulullah, apakah saya baca buat anda dengar Al-Quran sementara Al-Quran turun pada anda? Maksudnya pantas gak sih saya baca Al-Quran buat anda gitu? Maka kata Nabi SAW, fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya ingin sekali dengar dari orang lain. Turun kepada saya melalui Jibril, ya saya dengar langsung. Al-Quran sudah masuk dalam hati, tetapi saya ingin dengar orang lain bacain buat saya. Faqara'tu alaihi surat An-Nisa hatta balagtu. Kata Abdullah, saya pun membacakan untuk Nabi SAW surah An-Nisa. Sampai aku tiba di firman Allah Subhanahu wa ta'ala, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Yang artinya, bagaimana hai Muhammad kalau nanti kami datangkan engkau pada hari kiamat, kami jadikan engkau sebagai saksi, dan juga ya, kami jadikan mereka sebagai saksi juga. Maksudnya umatmu akan menjadi saksi bersama gitu ya. Maka bagaimanakah hal orang-orang kafir nanti, terjemahnya, apabila kami mendatangkan seorang saksi, maksudnya Rasul, dan dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu hai Muhammad sebagai saksi atas mereka, ya, atau dalam kurung sebagai umatmu, atau bersama dengan umatmu. Maka di saat Nabi SAW dengarkan ayat ini, qala amsik. Kata Nabi SAW, cukup, berhenti sampai sini. Kata Abdullah, tiba-tiba aku mengangkat mataku melihat, fa'idha ainahu tazrifan. Maka ternyata kedua mata Nabi SAW meneteskan air mata. Ya, beliau tersentuh dengan membaca Al-Quran tersebut. Selanjutnya, ya, tentang masalah majlis ilmu itu sendiri. Jadi kita kuatkan, dalilkan, kalau orang tidak jelaskan ini, orang fikir zikir itu hanya subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya. Tapi ternyata Al-Quran masuk dalamnya. Ya, kemudian berdoa masuk di dalamnya. Majlis ilmu masuk di dalamnya. Nah, di sini kita bisa lihat banyak sekali pendapat ulama, diantaranya Atha bin Abi Rabah, seorang ulama Mekah yang masyhur sekali. Ini ulamanya tabi'in, bahkan beliau dapat julukan gurunya para ulama. Atha bin Abi Rabah, murid langsungnya sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, kurang lebih terjemahnya, majlis-majlis zikir adalah majlis-majlis halal dan haram. Majlis-majlis halal dan haram. Jadi pelajari ilmu agama maksudnya. Bagaimana seseorang membeli, menjual, berpuasa, sholat, bersedekah, menikah, bercerai dan berhaji. Beliau merincikan di sini bahwasanya majlis zikir masuk dalamnya adalah majlis ilmu. Karena zikir ini adalah zikir yang wajib, menuntut ilmu hukumnya wajib. Kan kita pelajari juga, ini Allah berfirman, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah bersabda, kan gitu. Nah itu semua berarti kita juga sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau itu menulis satu judul bab, kurang lebih terjemahnya keutamaan halakah-halakah zikir dan anjuran menetapinya dan larangan meninggalkannya tanpa udzur. Lalu beliau mengatakan atau menyebutkan ada 4 buah hadis dalam bab ini. Nah, salah satu hadis itu tentang majlis ilmu yang bunyinya dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil majlis atau fil masjid, bahwasanya dia menginformasikan waktu Nabi SAW sedang duduk di dalam masjid, wan nasu ma'ahu id aqbala nafarun thalath, dan banyak orang yang sedang bersama Nabi, tiba-tiba ada 3 orang yang datang, fa'aqbalatnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang yang menuju ke Nabi, tapi 2 orang yang lebih fokus langsung menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dhahaba wahid, dan satunya pulang. Yang 2 datang menemui Nabi. Qala fawaqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keduanya pun berada di hadapan Nabi, fa amma ahaduhuma fara'a farjatun fil halaqa fajalasa fiha. Yang satu, dia lihat rupanya waktu dia dekati Nabi, dia lihat dalam majlis Nabi itu banyak sahabat-sahabat yang lagi duduk, ada tempat kosong, dia ikut duduk di situ. Wa ammal akhar fajalasa khalfahum. Sementara yang satu lagi, dia lihat penuh, dia pindah duduk di belakang sekali.
Wa amma tsalitsu fa adbar, sementara yang ketiga tadi keluar dari masjid, ya dia tidak ikut di situ. Falamma faraga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu Nabi SAW selesai menyampaikan ya ilmu yang beliau sampaikan, qala, beliau bersabda, ala ukhbirukum anin nafarits thalath, mau enggak saya beritahukan informasi tentang 3 orang yang masuk tadi. Yang satu pergi, yang satu duduk di depan Nabi, tempat kosong, yang satu duduk di belakang. Amma ahaduhum fa'awa ilallahi fa'awahu Allah. Kalau yang pertama, dia berusaha mendekat kepada Allah. Dia cari tempat yang dekat dengan aku, maksudnya dengan Nabi, kemudian dia mau dengarin pengajian apa yang disampaikan. Maka Allah pun mendekat kepadanya. Wa ammal akhar fastahya Allahu minhu. Kalau yang tadi duduk di belakang, karena dia merasa malu, datang terlambat, dia pun duduk di belakang. Karena rasa malunya kepada Allah, maka Allah pun malu kepadanya. Wa ammal akhar, sementara yang ketiga yang pergi meninggalkan majlis itu, fa'aradallahu an, dia berpaling dari majlis ilmu ini, maka Allah pun berpaling darinya. Ya, berarti kan di sini masuk dalamnya ilmu. Nabi SAW bukan sedang berzikir subhanallah, alhamdulillah. Nabi lagi menyampaikan pengajian. Datang 3 orang, yang 2 orang ikut pengajian, yang satunya pergi. Nah, Nabi SAW menyampaikan kalau 2 orang ini justru mendapatkan ya keutamaan itu sendiri. Imam Nawawi menanggapi mengatakan dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya halaqah-halaqah ilmu dan zikir di dalam masjid. Ya. Dan juga ada satu ulama namanya Syekh Salim Al-Hilali. Beliau mengatakan majlis-majlis zikir adalah halaqah-halaqah ilmu yang diadakan di rumah-rumah Allah untuk belajar, mengajar dan mencari pemahaman agama. Berarti kan orang belajar agama masuk dalam istilah majlis zikir itu sendiri. Bahkan salah satu ulama yang hidup di masa kita sekarang, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad, beliau dan ayahnya dua-duanya ulama ini, dua-duanya mengajar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan tidak diragukan lagi bahwa menyibukkan diri untuk menuntut ilmu dan menghasilkannya. Kayak ibu-ibu bapak dengar, menulis, mau dapat ilmu itu. Kata beliau tidak diragukan lagi bahwa saya menuntut ilmu dan menghasilkannya, mengetahui halal haram, mempelajari Al-Quran dan merenungi ayat-ayatnya, mengetahui sunnah Rasulullah SAW, mengetahui tentang sirah atau sejarah kehidupan Nabi, ya, berikut berita-berita tentang Nabi, apa saja informasi tentang Nabi kita selalu haus ingin tahu, adalah sebaik-baik zikir dan paling utama. Itu masuk dalam zikir yang paling baik di situ. Ya, karena pasti kita akan lebih dekat dengan Allah dan juga lebih dekat dengan Nabi SAW. Lebih mudah untuk mengamalkan, kata beliau. Majlis-majlis ini ya, yang paling baik. Dan majlis-majlis ini lebih baik daripada hanya sekedar majlis zikir saja. Maksudnya subhanallah saja, alhamdulillah saja. Majlis ilmu, kata beliau, lebih baik daripada majlis itu. Kenapa? Beliau menyebutkan alasannya. Karena majlis-majlis ilmu berkisar antara fardu ain dan fardu kifayah. Karena duduk dalam pelajaran begini agama, itu hukumnya wajib. Sementara duduk untuk zikir saja, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, ini hukumnya sunnah. Nah, berarti kita bisa ambil pelajaran di sini, majlis ilmu itu masuk dalam zikir. Bahkan dia bisa menjadi lebih baik daripada zikir secara umum. Tentu tanpa mengurangi kedudukan zikrullah. Intinya yang sebenarnya dari yang kita pelajari semua ini, bagaimana setiap orang di antara kita jangan sampai luput dari majlis zikir itu sendiri. Baik itu kita zikir sendiri atau kita berzikir, tapi kalau zikir yang membaca nama Allah itu adalah masing-masing. Membaca Al-Quran boleh satu orang mendengar, yang lain membaca. Kalau belum jelas maka ada yang bertanya, bisa dijelaskan. Nah, seperti majelis ilmu, ya. Dan juga belajar ilmu secara umum seperti ini. Maka itu masuk di dalam semua apa yang kita bahas ini. Allahu a'lam. Baik, begitu saja. Kalau ada benar dari Allah, ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Semoga Allah SWT panjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya. Semua amal-amal soleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Semoga semua kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita doakan agar negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai. Allah menjaga kemerdekaan, persatuan dan kesatuan kita,
dan Allah berikan kita pemimpin yang baik, yang memang menjalankan amanah dengan baik, dan insya Allah mudah-mudahan Allah selamatkan negara kita dari segala macam mara bahaya, dan Allah makmurkan negara kita, Allah lunasi utang-utangnya, dan Allah jadikan contoh bagi negara-negara yang lain. Dan selalu kita doakan saudara kita di Palestina, secara khusus di Gaza yang sedang tertindas sekarang, dan dimanapun mereka berada di muka bumi yang sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.